Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian hanya duduk diam, dan mendengarkan semua yang terjadi di sana. Pada sore harinya, mereka baru bubar dari aula itu. Tentu saja, Lin Tian masih tinggal bersama dengan Loulu dan tetua sekte langit lainnya. "Paman, apakah ada masalah lagi?" tanya Lin Tian. "Oh, tidak nak, cuman paman berpikir bahwa orang-orang ini melihat sekte kita yang terlemah, maka dari itu mereka ingin memprovokasi kita," ucap Loulu dengan agak sedih. "Itu sudah wajar, tapi apakah paman berpikir bahwa sekte kita yang terlemah?" ucap Lin Tian sambil tersenyum. "Apakah itu?" ucap Loulu. "Iya, leluhur sudah berhasil, bahkan bukan hanya naik satu tingkat saja," ucap Lin Tian. Mendengar itu, semua tetua di sana menjadi gemetar, dan ada yang menangis bahagia karena mereka tahu bahwa, sekarang sekte langit akhirnya mempunyai ahli abadi langit yang menjaga. Bahkan Loulu merasa sangat bahagia, dan dia tertawa keras di aula itu, lalu ketawanya itu membuat banyak pelayan yang berada di luar ruangan tersebut menjadi kaget. "Hahaha, bagus, bagus, biar aku lihat, siapa yang berani mengatakan sekte kita lemah," teriak Loulu sambil menghadap ke langit. Akibatnya, semua tetua itu tersenyum dan tertawa bersama, bahkan tetua pertama sampai gemetar, dan dia tak henti-hentinya memukul tetua di sampingnya karena gembira. Tetapi ingatlah, rahasiakah hal ini dari orang lain, dan jangan beritahu siapapun lagi, cukup para tetua tertinggi yang tahu hal ini, ucap Lin Tian dengan serius. "Tenang saja nak, kami mengerti," ucap Loulu sambil tersenyum, dan yang lain juga mengangguk bahwa mereka mengerti. Lin Tian cukup senang melihat mereka gembira seperti itu, dan dia tahu bahwa dirinya tidak akan terus berada di sekte selamanya. Karena jika dia mendapatkan benda yang dapat menjadi pemilik baru dunia itu, maka dia tidak bisa terus di sini. Karena jika tidak, seluruh energi di dunia ini akan terserap habis hanya untuk kultivasinya saja. Apalagi, hanya dengan naik ke dunia dewa, maka tingkat kultivasi dunia ini bisa meningkat. Dan juga, dia masih ingin mencari tahu siapa dia dan siapa orang tuanya. Maka dari itu, setelah hal di sini selesai, dia akan menuju laut kematian seorang diri. "Oh iya paman, tentang hadiah dari ujian tersebut, sepertinya kita belum menentukannya bukan?" tanya Lin Tian. "Iya, kalau soal itu, kami tadi tidak mengatakannya, bagaimana menurutmu?" balas Loulu. Yang lain hanya melihat Lin Tian saja, karena bagi mereka, Lin Tian adalah penasehat dan ahli strategi yang hebat di sekte mereka. Mungkin saja, leluhur tua tidak akan dapat mengalahkan kecerdasan Lin Tian. "Biarkan saja 100 besar ini masuk ke dunia warisan kita selama 1 bulan, ucap Lin Tian. "Nak, bukankah itu terlalu boros?" ucap tetua pertama. Karena menurut mereka, tanah warisan yang dikatakan oleh Lin Tian ini, itu berisi banyak warisan dari ahli yang telah didapatkan oleh Lin Tian dan Bing Zhao, beserta saudaranya yang lain. "Tidak masalah, aku hanya akan membuka warisan di bawah alam abadi biasa." "Apakah paman lupa, bahwa tidak akan mudah mendapatkan warisan itu?" balas Lin Tian dengan senyum penuh di wajahnya. "Kamu benar juga," ucap Loulu sambil tersenyum juga. "Tentu saja, warisan yang ada di sana tidak akan mudah didapat oleh orang-orang itu, karena banyak jebakan dan juga binatang iblis, dan masih ada makhluk lain yang cukup kuat yang berada di dalamnya. Jika mereka tidak berhati-hati, maka hanya kematian menjemput mereka. Walaupun itu hanya kematian palsu di dunia itu, tapi sekali mati di sana, maka tidak akan bisa masuk lagi selama 6 bulan selanjutnya. Dan juga, Lin Tian hanya akan membuka dunia pertama dan bukan dunia lainnya,
dan dunia itu berisikan warisan luar biasa dari seorang tahap menengah alam abadi ke atas. Tentu saja tempat itu juga penuh ki yang sangat bagus jika ingin berlatih di sana, dan juga Lin Tian berencana memberikan satu token masuk yang mana, token itu berfungsi untuk menyelamatkan diri dari kematian. Jadi, jika setiap mereka mati di dalam, maka mereka akan ditransfer langsung keluar. Walaupun mereka masih hidup, tapi luka atau sakit yang mereka derita pasti akan terbayang di ingatan mereka. Hehehe, nak, idemu bagus juga, lalu hadiah untuk 10 besar bagaimana? Tanya Loulu. Lin Tian lalu menjelaskan bagi juara di pertandingan itu, dia akan dibiarkan memilih senjata tingkat ke-8. Begitu juga kedua, dia dapat memilih satu senjata tingkat ke-7. Sedangkan untuk peringkat ketiga, dia dapat memilih senjata tingkat ke-6. Dan bahkan, mereka juga dapat memilih salah satu dari 3 pil tingkat ke-9 yang ada. Jadi, juara pertama bisa memilih pil pertama kali, lalu diikuti oleh juara kedua, dan kemudian peringkat ketiga mendapatkan pil yang terakhir. Dan untuk 10 besar, mereka diizinkan untuk masuk ke kolam roh yang mereka punya selama 3 hari sebelum masuk ke dunia warisan. Mendengar hadiah yang Lin Tian katakan, mereka pikir itu cukup bagus, dan juga mereka ingin menunjukkan bahwa sekte mereka tidak pelit dan tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi, tidak ada yang menolak dan semuanya mengangguk setuju. Lalu, di malam itu sampai keesokan harinya, baik Lin Tian maupun tetua yang lainnya, mereka masih menyusun rencana ujian dan hadiah tersebut. Sial, teriak tetua sekte neraka di kamarnya. Dia terlihat sangat marah, karena Lin Tian sungguh berani memperlakukannya seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa, ini bukanlah tempatnya. Anak itu sepertinya sangat cerdas, tapi sayang sekali, kekuatannya tidak sekuat kecerdasannya, ucap tetua sekte neraka sambil tersenyum jahat. Tok tok tok, tetua, apakah kamu memanggil kami, ucap Neng Zhou yang datang. Masuklah, ucap tetua itu. Ada apa tetua, tanya Neng Zhou. Ingatlah, saat pertandingan dimulai, sebisa mungkin kamu harus membunuh pemuda yang bernama Lin Tian itu, ucap si tetua. Oh, baiklah, ucap keduanya. Walaupun mereka tidak tahu kenapa tetua memerintahkan seperti itu, tapi mereka tetap mematuhinya, karena mereka juga mempunyai dendam terhadap anak itu. Bagus, pergilah, ucap si tetua. Lalu, keduanya pergi dari kamar itu, dan meninggalkan tetua sekte neraka dengan penuh senyum di wajahnya. Cerita berpindah. Tetua, kenapa kalian memanggil kami? Tanya Mu Xuanyin kepada Mu Zixi. Tiba-tiba saja kedua tetua memanggil Mu Xuanyin, Mu Zini, Wu Xin, beserta beberapa murid yang berada di peringkat 10 besar di Sekte S. Kami hanya ingin mengatakan bahwa, ujian kali ini sepertinya sangat berbahaya daripada ujian tahun lalu, ucap Mu Zixi kepada mereka. Mendengar hal itu, semua murid menjadi agak kaget, dan tidak mengerti maksud dari tetua mereka. Apa maksud tetua? Tanya Mu Xuanyin. Maksudnya adalah, mungkin dalam ujian kali ini, mungkin akan banyak peserta yang akan mati di dalam ujian ini, jawab Mu Ni kepada mereka dengan serius. Apa? Kenapa bisa begitu tetua? Bukankah biasanya hanya ada babak penyisihan dan pertandingan 100 besar, tanya Mu Xuanyin dengan bingung. Itu dulu, tapi sekarang sangat berbeda. Sekte Langit telah menetapkan 3 ujian untuk kalian, sebelum kalian masuk ke dalam 10 besar, ucap Mu Zixi dengan serius. Mendengar hal itu, semua murid yang ada di sana langsung kaget, dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. 3 tahap ujian. Mereka juga bingung, kenapa Sekte Langit melakukan hal seperti itu. Lalu tetua ujiannya seperti apa? Tanya Mu Xuanyin. Mereka semua juga ingin tahu, bagaimana tahapan ujian yang diadakan Sekte Langit. Karena dengan begitu,
mereka bisa menyiapkan diri mereka dengan baik. Namun sayangnya, saat mereka melihat Mu Zixi dan Mu Ni menghela nafas, dan kemudian menggelengkan kepala mereka. Bahkan kami sendiri tidak tahu ujian apa yang akan diterapkan Sekte Langit, jawab Mu Zixi sambil menghela nafas tanpa. Apa? Seru semua murid dengan terkejut. Rasa tak percaya muncul di hati mereka, apa yang ingin dilakukan Sekte Langit, bahkan mereka tidak mengatakan apa ujian yang akan mereka terapkan nanti. Tetua, itu, gumam Mu Suanyin. Jangan tanyakan kepadaku, bahkan tetua Sekte Langit pun tidak tahu apa ujiannya, ucap Mu Zixi. Mendengar hal itu, ini membuat semua murid itu terkejut lagi. Bahkan tetua mereka saja tidak tahu seperti apa ujiannya. Lalu, siapa yang mengatur ujian itu? Lalu tetua, siapa yang mengatur dan tahu tahapan ujian nanti? Tanya Wu Xin. Kalian tahu Lin Tian kan, ucap tetua Mu Ni. Iya, mereka mengangguk, tentu saja mereka tahu. Karena dia adalah pria idaman para murid-murid itu, dan mereka berharap bisa menjadi pendamping hidup Lin Tian. Mu Suanyin juga agak terkejut mendengar nama Lin Tian dari mulut tetuanya, lalu dia dan yang lainnya berpikir, apa urusannya dengan Lin Tian? Karena kalian adalah murid terbaik dari sekte kita, aku akan mengatakan hal yang sebenarnya agar kalian sudah siap. Apakah kalian mengerti? Ucap Mu Zixi. Murid-murid itu mengangguk, bahwa mereka mengerti apa maksud dari Mu Zixi. Mu Zixi lalu menceritakan apa yang terjadi selama pertemuan tadi, lalu bagaimana keadaan di sana, dan apa yang akan terjadi. Setelah mereka mendengar apa yang terjadi di pertemuan itu, mereka kaget dan bahkan lebih mengagumi Lin Tian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, pemuda yang belum berusia 20 tahun itu, ternyata memiliki status yang bahkan lebih tinggi dari pemimpin dan tetua di sekte itu. Dan menurut kami, orang yang mengatur semua ujian itu adalah Lin Tian itu sendiri, ucap Mu Zixi dengan serius. Baik mereka berdua dan tetua yang hadir di sana mencurigai bahwa, anak itulah yang mengatur ini semua, walaupun mereka tidak terlalu yakin. Apakah benar begitu tetua? Ucap Mu Suanyin yang tidak percaya. Sebenarnya ini belum pasti, tapi menurut kami, hampir 70% kemungkinan pemuda itulah yang tahu bagaimana ujiannya nanti, ucap Mu Zixi dengan serius. Akibatnya, semua murid yang ada di sana menjadi kaget, dan kemudian mereka membayangkan, apabila mereka bisa bersama dengan pemuda seperti itu, walaupun hanya menjadi selirnya. Hanya Mu Suanyin yang tadi agak kaget, dan sedikit tersenyum di balik cadarnya. Dia juga tidak menyangka bahwa, pemuda tersebut lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. Kalian bersiaplah dengan baik, karena masih ada 3 minggu lagi. Apa kalian mengerti? Ucap Mu Zixi sambil menatap mereka. Iya, kami mengerti, jawab mereka. Bagus, kalau begitu, sekarang kembalilah ke kamar masing-masing, ucap Mu Zixi sambil mengangguk. Lalu, semua murid itu kembali dengan wajah yang masih kaget, dan mereka masih tidak percaya, kalau pemuda yang belum berusia 20 tahunlah yang mengatur ujian mereka. Setelah Mu Suanyin kembali ke kamarnya, dia membuka cadarnya dan tersenyum bahagia. Sepertinya aku tidak boleh kalah darinya, ucap Mu Suanyin sambil membayangkan Lin Tian. Aku tidak boleh mengecewakannya nanti, ucap Mu Suanyin, lalu menutup matanya dan mulai berlatih lagi. Keesok harinya, menjelang siang, di dalam aula kota sebagian, tetua sudah mulai pergi dari sana, karena beberapa hal yang mereka bahas untuk ujian itu telah selesai. Lin Tian juga meminta mereka untuk tidak memberitahu apapun kepada murid mereka, itu agar bisa melatih kesiapan mental murid-murid yang ikut, apabila ada hal yang tidak terduga telah terjadi. Tentu saja, mereka tidak menolak dan mengangguk serius kepada Lin Tian dan Lou Lu. Akhirnya selesai, ucap Lin Tian sambil berdiri dari tempat duduknya.
Hahaha, nak, sepertinya saudara pertama membuatmu kerepotan lagi, ucap Loulu. Jangan mengatakan itu paman, aku berpikir kalau sekarang, mereka pasti belum bisa jalan dengan baik, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, itu kan karena ulahmu sendiri. Tetapi itu cukup menarik ketika melihat mereka seperti itu, dan itu cukup menghiburku, ucap Loulu dengan bahagia, sambil membayangkan Bing Yang dan Lin Hou yang seperti kelelahan dan tak kuat berjalan. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, dan berjalan keluar dari ruangan itu bersama Loulu. Tetapi di saat mereka sudah di luar, keduanya melihat angsa yang terbang ke arah mereka, dan di punggung angsa besar itu ada anak kecil yang menggigit kuku jarinya sambil menatap Lin Tian. Angsa itu turun di depan Lin Tian dan Loulu, dan itu membuat keduanya kaget ketika melihat gadis kecil itu ada di sini. "Li Er, kenapa kamu ada di sini?" tanya Lin Tian dengan bingung, sambil menggendong gadis yang ada di angsa itu. "Kakak tidak pulang, Li Er kangen kakak," ucap Li Er dengan wajah yang agak sedih. Mendengar hal itu, keduanya tahu kalau mungkin gadis ini menyadari bahwa Lin Tian tidak pulang dan dia meminta angsa itu untuk mencarinya di sekeliling sekte. Menurutnya, karena angsa ini melihat banyak tetua yang kembali dari kota, dan angsa ini berinisiatif untuk mencarinya di sini. "Maaf ya, kakak kemarin sibuk," ucap Lin Tian sambil mengusap kepala Lin Jiali. Li Er mengerti," balas Lin Jiali. "Nah, bagaimana jika kita jalan-jalan di kota? Kakak akan membeltkan apa yang Li Er mau," ucap Lin Tian sambil tersenyum kepada Lin Jiali. "Wah, benarkah?" seru Lin Jiali. Mata Lin Jiali segera bersinar dengan gembira. "Tentu saja, kakak tidak akan bohong," balas Lin Tian. "Li Er tadi melihat ada permen di sana kak, apakah boleh beli permen?" tanya gadis kecil itu. "Boleh dong, ayo, paman, aku pergi dulu," ucap Lin Tian kepada Loulu. "Iya, temani adikmu hari ini, dan jaga dia dengan baik," balas Loulu. Lin Tian mengangguk, dan kemudian pergi menuju kota bersama Lin Jiali. Sedangkan angsa itu sudah masuk kembali ke dalam kalung Lin Tian atas perintah Lin Tian. Lin Tian membiarkan Lin Jiali berjalan sambil berpegang tangan, dan gadis kecil itu sangat gembira ketika melihat jajanan di sepanjang jalan itu. "Kakak, aku mau itu," ucap Lin Jiali sambil menunjuk dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya menarik-narik Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, dan mengikuti apa yang diinginkan adiknya. Dia juga sangat bahagia, karena dia bisa menemani adiknya seperti ini. Karena dia merasa, mungkin tidak akan lama sebelum dia naik ke dunia dewa, dan dia pasti akan meninggalkan adiknya di sini. Jadi, dia hanya menikmati kebersamaan dengan adik kecilnya tersebut. Beberapa saat berjalan, dan tanpa sadar ada yang memanggil namanya dari arah belakang. "Tuan Muda Lin," ucap seseorang, dan suara itu sudah dia kenalnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."